Ukraina terus berhasil menggunakan medan untuk maju di Oblast Kursk 3 minggu setelah operasi dimulai. Sejumlah pasukan Rusia kini terputus oleh serangan target Ukraina terhadap jembatan-jembatan utama di Oblast Kursk. Mereka berisiko menjadi tawanan perang jika tak segera dievakuasi. Demikian ungkap para ahli kepada Kyiv Independent. Hilangnya penyeberangan di seberang sungai Seym menjadi tantangan serius bagi pasukan Rusia yang ditempatkan di distrik Glushkovsky yang berada di antara sungai tersebut di sebelah utara Oblast Sami, di sebelah barat dan selatan, serta wilayah-wilayah yang dikuasai Ukraina di Oblast Kursk di sebelah timur. Pasukan Rusia yang dipaksa ke selatan sungai membutuhkan pasukan untuk bertempur, kata Philip P. O'Brien, profesor studi strategis di Universitas St. Andrews di Skotlandia kepada Kyiv Independent. Tanpa pasukan itu, pasukan Rusia harus dievakuasi ke tepi utara sungai atau mereka tidak akan bisa bertempur dengan efektif. Pasukan Rusia bahkan bisa berakhir sebagai tahanan Ukraina. Jebakan Sungai Seym. Pasukan Ukraina telah menghantam 3 jembatan utama yang tidak bergerak di Sungai Seym di distrik Glushkovsky, Oblast Kursk, Rusia, sehingga menghambat kemampuan Rusia untuk memasok kembali pasukan yang mempertahankan daerah yang hampir terkepung di perbatasan Ukraina. Pasukan Rusia mulai membangun penyeberangan ponton di seberang sungai setelah serangan Ukraina terhadap jembatan-jembatan yang tidak bergerak tetapi dengan cepat menjadi target serangan udara Ukraina. Pasukan operasi khusus Ukraina mengonfirmasi pada 21 Agustus bahwa mereka berhasil menyerang peralatan teknik, jembatan, dan penyeberangan ponton di daerah tersebut. Pada 19 Agustus, salah satu dari setidaknya 2 penyeberangan ponton yang melintasi Sungai Seym menghilang dari citra satelit, dan asap juga terdeteksi di daerah tersebut. Jembatan ponton lainnya yang dibangun di sebelah timur Glushkovo masih terlihat pada 19 Agustus. Namun, apakah penyeberangan yang tersisa ini cukup untuk mengevakuasi pasukan Rusia atau apakah mereka akan dapat membangun lebih banyak lagi di daerah tersebut? Masih belum jelas. Para blogger militer pro-perang Rusia juga menyatakan keprihatinan mereka atas terhambatnya jalur suplai bagi pasukan Rusia yang berada di distrik Glushkovsky. Beberapa memperingatkan bahwa pasukan tersebut harus dievakuasi jika pasukan Ukraina berhasil mengepung daerah tersebut. Jumlah pasti pasukan Rusia di daerah tersebut tidak diketahui, dan militer Ukraina masih bungkam mengenai rincian operasi yang sedang berlangsung. Menurut seorang ahli yang berbicara dalam konferensi pers online CEPA pada tanggal 22 Agustus, jembatan dan ponton kemungkinan besar dihantam oleh bom peluncur udara buatan Prancis yang dibawa oleh jet tempur MiG-29. Ukraina memulai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Oblast Kursk pada tanggal 6 Agustus. 2 minggu setelah operasi tersebut, Ukraina berhasil menguasai 92 pemukiman termasuk kota Sudza dan lebih dari 1.250 km persegi Oblast Kursk. Demikian ungkap Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 19 Agustus. Ia juga mengatakan bahwa ratusan tentara Rusia telah ditangkap pada 13 Agustus, sementara seorang kolonel Ukraina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada outlet berita The Independent bahwa jumlahnya mungkin mencapai 2.000. Perbatasan Rusia di dekat Oblast Sami, Ukraina telah sebagian besar dibersihkan dari tentara Rusia yang oleh Presiden Ukraina disebut sebagai salah satu tujuan taktis serbuan Kiev. Terlepas dari langkah Ukraina selanjutnya, salah satu yang jelas, serbuan Kursk telah memberikan pukulan besar bagi militer Rusia dan juga Kremlin yang menurut sebuah laporan dari Medusa menerima kenyataan bahwa mungkin akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk merebut kembali wilayah tersebut.